my channel and this is Abang Sastra. Masya Allah, tabarakallah. Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us, and today I'm bring you the most beautiful member of About Sastra, and she is Assalamualaikum. Waalaikumsalam Antika. Halo warahmatullahi wabarakatuh. everyone. Gimana kabar Miss Tika? Alhamdulillah baik Mister. Mister bagaimana? Aku terpesona Miss Tika. Ayu. Ku terpesona pada pandangan pertama. Kamu tuh ya bikin aku jadi berbunga-bunga Ya Allah, gitu tolong Abang nyanyiin. Ya ampun. Oke. Bukan nyanyiin aja. Ya Allah, Abang Tuhan. datengin Oh iya gitu. Allah. Abang datengin. Abang lamarin. Masih berusaha. Oke, everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us. Hari ini akan ada sebuah video akan kita reaksikan, bukan sebuah, dua buah video akan kita reaksikan tentang surprise-nya saya dan surprise-nya teman-teman saya yang ada di Indonesia. Video ini rekomendasi daripada teman-teman yang ada di Indonesia. Sastra, please react video ini. Kenapa? Karena video ini juara banget, mereka bilang gitu. Juaranya apa aku pun belum tahu karena aku belum nonton itu. Pokoknya video ini tentang orang Malaysia, beneran video ini tentang orang Malaysia. Iya bang, juara banget, pokoknya juara banget. Kamu harus nonton dan reaksikan ke video channel kamu. Dua video tentang cara orang Malaysia menolong sesama. Aduh ya Mister. Ya, kita kan selalu mereaksikan dan sering banget mereaksikan bagaimana cara orang Malaysia menolong sesama mereka gitu kan. Tapi ini menolongnya another level gitu, menolong sesamanya another level sampai mereka mau mengorbankan milik mereka yang lebih berharga untuk menolong orang itu. Aku juga ya kan kita menolong kan kadang-kadang kita juga mikir-mikir ya, kita juga lihat-lihat, kita kan juga nggak mau rugi-rugi banget kan menolong orang, ya udah tolong aja, tapi jangan sampai kita sacrifice something atau mengorbankan sesuatu gitu. Tapi ini cara orang Malaysia menolong itu ini benar-benar di luar dugaan. Seperti itu kata teman saya orang Indonesia yang merekomendasikan video ini. Everyone, ini adalah video pertama, yaitu ketika orang Malaysia menolong sesama orang Malaysia di jalan raya. Oke, everyone, here we go. 1, 2, 3. Apa problem? Motornya mogok. Tak ada minyak. Oke. Saya tolong you lah. You tidak pernah. Saya ingat itu ada petrol pump. Sampai tolong you lah. Tak, saya tolak pun boleh. Sure. You boleh buat kita? Betul. Bagi kontak number lah. Nanti sampai sana call ke. Seperti itu. Kadang-kadang kita fikir juga. Dia jalan. Susah. Mbak. Boleh tolong minyak habis. Pada pagi Another person is helping. Tegak sikit apa? Tegak sikit apa? Ini Dia tolong. ketemu di petrol pump. Nggak kebayang sih. I don't understand. Sama biasanya kalau nolong yang mogok itu barengan. Iya, kita bareng-bareng gitu loh. Baru kali ini ngeliat kamu bawa mobil aku aja. Kamu bawa mobil. Kok nggak takut ya? Mister, nggak takut sih Aku dia. masih shock. Aku Iya. masih shock. Aku juga Ada apa masih- ini? Aku juga masih Sebegitu shock. polosnya, sebegitu positif Iya. thinkingnya ke abang ini gitu. Iya loh. Dia kasih mobil, oke, you boleh bawa kereta ke Matic ya? Apa tadi Matic? Kalau kita Indonesia yang bilang, kalau Indonesia bilangnya Matic. Matic nih, Matic otomatis gitu. Iya, boleh bang. Pergi ya dia. Iya. Dengan mobil kita punya. Benar. Dia punya motor, kita dorong. Aku nggak ngerti nih. Ini abang ini terlalu baik atau terlalu polos atau gimana? Dan the thing is, sorry maaf ya, aku nggak ketawain, cuman baru kali ini aku iya benar, kita terkaget-kaget, terkejut. Tapi surprise-nya lagi, ada lagi orang yang mau bantu lagi, yang dorongnya itu. Kalau orang Indonesia mungkin masih mau seperti itu, dorong. Oke, you punya motor, I bawa motor A, you bawa motor you, terus I dorong seperti itu, I bantu biar jalan seperti itu walaupun tak ada bensin gitu. Tapi ini benar-benar another level sih. Bener, makanya terkejut tuh teman saya tadi yang merekomendasikan video ini. Ya, halo Kak Rita. Kak Rita nih namanya teman aku yang sudah merekomendasikan. Saya juga terkejut, Kak. Gimana nih ceritanya? Sangat terkejut. Aku kebayang ya,
Coba Mister, mana ada orang yang melepaskan kunci mobilnya begitu Kunci saja? mobil guys, itu kunci mobil sama motor itu apple to apple is jauh. Oke, boleh kita discuss sekarang kalau itu? Boleh. Jadi kalau misalnya kalau kita kan selalu lihat nih ya video-video tentang tolong menolong di Malaysia gitu kan. Dari tipikalnya budaya Malaysia atau orang-orang Malaysia ini mereka itu yang pertama mereka jujur. Jujur, betul. Terus sangat amanah. Jujur, sangat amanah. Iya, terus yang terakhir ya Mister, tidak mau mengambil kesempatan. I mean like cukupnya yang dia perlukan saja. Betul. Coba kayak misalnya ibu kan tadi ya, makcik mungkin diberikan kunci mobil, dia bilang nanti kita ketemu di petrol. Bener loh di petrol. Coba bayangin ya Mister. Dua-duanya luar biasa. Yes. Dua-duanya luar biasa. Yang satunya bisa memegang amanah mobil tersebut benar-benar diantar, dibawa sampai ke petrol pump, dan yang satunya lagi luar biasanya mau gitu loh, bersusah payah untuk menolong orang lain. Kemudian tak hanya sampai itu bersusah payah, tapi dia mau mungkin mengorbankan mobil dia untuk jalan duluan seperti itu. It's amazing gitu loh Mistika. The thing is yang bisa aku highlight karena it's based on very my personal experience. Orang Malaysia itu memang tak boleh melihat orang lain susah. Itu intinya. Hati mereka terlalu rapuh seperti itu. Entah karena mereka mungkin pernah di kondisi susah sebelumnya. Jadi ketika melihat orang susah, atau mereka mungkin membayangkan keluarga mereka, ayah mereka, anak mereka, sepupu mereka, ibu mereka dalam kesusahan itu, ya Allah, semoga suatu saat nanti saudara saya, anak saya, istri saya, bapak saya, ibu saya dalam kesusahan juga Allah bantu sebagaimana saya membantu orang ini. Itu mungkin Mistika, itu harapannya. Bukan karena berharap mungkin nanti ibu ini tiba-tiba kasih duit. Itu kayaknya enggak ada di kamus orang Malaysia. Karena orang Malaysia itu sangat berempati. Nah, itu Mistika. Selalu melihat dengan mata hati, bukan mata picik. Betul. Mereka menggunakan kalkulator, bukan kalkulator manusia gitu. Pernah aku bilang tadi bahwasanya it's based on my personal experience. Ketika aku sakit, aku datang ke Malaysia kemarin, kakak dari Bangi ke KL itu kayak 1 jam Mistika. Kalau misalnya macet dan lain sebagainya itu mau lo datang cuman bawain aku sirup obat karena aku batuk. Kak, aku cuma nanya seperti ini, Kak. Kalau misalnya kakak tahu kan hotel aku ini di mana, sekitar sini kira-kira toko obat di mana, Kak? Kalau misalnya saya kedatang ke toko obat, saya perlu beli obat apa di sini untuk sakit tekak saya, sama batuk saya, sama pilek saya saat itu, Mistika. Dia search nih. Saya tak ada tempat apotek, toko obat di sekitar situ. Karena itu hotel-hotel perkebunan kantoran gitu. Tidak ada orang jual farmasi gitu kan. Tak predik pun tiba-tiba kakak on the way. Allahu Akbar, ya Allah. Gak ada menghitung, yang menghitungnya mereka sama Allah. Mereka berurusan sama Allah, bukan mereka gak berurusan sama manusia. Tapi orang Malaysia tuh targetnya mereka berurusan sama Allah. Artinya mereka benar-benar mengharapkan, minta Allah bantu saya sebagaimana saya berniat baik untuk membantu orang ini, bantu anak saya, bantu keluarga saya, seperti Mistika. Berharap hanya kepada Allah. Mereka nggak berharap kepada manusia, nggak berharap kepada saya akan seperti apa gitu, nggak berharap sebenarnya kakak ini akan memberikan duit, tapi memang begitu, pakai hati mereka, apa pakai hati. Makanya hati mereka lembut, perkataan mereka halus, perbuatan mereka benar-benar membuat kita rindu gitu loh, karena mereka semuanya pakai hati, pakai adab. Mistika luar biasa banget. Itu yang pertama Mistika. Masih ada lagi. Aku Karita, aku nggak sanggup untuk yang kedua. Video apa lagi nih yang kedua? Tentang bagaimana orang Malaysia saling membantu di antara mereka. Siap Mistika? Siapin hati. Aku jangan siapin hati. Ini Kak Rita ini benar-benar teman aku, teman sudah lama banget dan selalu menonton video kita gitu. Dan tahu kita selalu mereaksikan video tentang Malaysia, dan dia pun jadi akhir-akhir ini tuh ikut juga menyaksikan atau mencari informasi tentang Malaysia. Dan ini katanya datang ke beranda dia, FYP-nya. FYP-nya dia gitu, jadi tentang Malaysia, dan dia langsung forward ke aku. Kamu udah nonton ini belum, Sastra? Ini tentang orang Malaysia. Belum, Kak. Tonton deh. Kamu harus reaksikan, kamu harus bagi ke banyak orang biar terinspirasi, kata-kata. Oke. Dan inilah video berikutnya everyone. 1, 2, 3. This
story was told by a Malaysian man named Johan Dahad, okay? It went viral on Threads recently about how he lost his wallet for almost 2 weeks. A mysterious RM1 transaction brought him back to his wallet. Whoa. Okay, so this is how it goes, okay? So he is like me. I'm a very forgetful person. I will misplace my things everywhere at home. So it's the same thing with him. He thought he misplaced his wallet at home, thinking, never mind lah, I'll find it later. I'll just use my phone for transactions or whatever. Yeah. That's the dangers of this day and age then, because you can rely on your phone. You really don't care whether your wallet is here with you or not. Yeah, exactly, okay? So obviously, he just goes on with life. 2 weeks later, he decides, okay, I cannot be like walking around without my wallet, alright? Yeah. I'm gonna find it. He cannot find it, and that's when it hit him. He actually lost his wallet. He got a notification on his phone, and it was a mysterious RM1 transaction at a convenience store in Seri Kembangan. And he doesn't live anywhere there. No, he didn't even go there. Oh, wow. Yeah, so that's why he's already scared, he's already like thinking, Scam or what? yeah, like this is Scam. scam, do I need to cancel my card, do I need to go to the police? But then when he looked at the transaction, it happened again. Another RM1 transaction at the same convenience store. So he was like thinking, this is so ridiculous, right? Because if you really are trying to scam me, you would already taken like so much money, right? Yeah. So he decided to go to this Seri Kembangan convenience store, and guess what? What? The staff there was like, are you the man, for this wallet? And he was like, oh my goodness, it is my wallet. And the staff told him, we did this very small transaction so that you will find us, because we didn't know how. Wow. We didn't have your number, we didn't have any sort of details, and that's how he found his wallet, guys. Oh my goodness! I mean- what a genius! Yeah. Very crazy, But right? also scary lah if you're constantly transacting, and then if you cepat kancong, I think the person would have immediately cancelled the card lah. Oh, yeah. That is a good point. But yeah, I'm trying to wonder, right? If I got a notification that somebody was using my card, what is the first thing I do? Would I go to the location, or would I just be scared? I don't know. I mean, here's the thing, right? I would personally just like do a police report already because so many things are in your wallet, right? Yeah. You need to make sure you cancel, because imagine if your wallet falls in the wrong hands. Oh, yeah. No, Imagine no. instead of just this RM1 transaction, nicely took the card, went to some nice mall and just swipe, baby. So I mean, here's the thing, like, this story is very nice, very heartwarming, very Malaysian. But Very I'm gonna be a one breaker, Malaysian. lah. Oh, yeah? If I saw my card being swiped in a conveni, like in Japan, I'd panic, bro. Exactly. Wow, keren banget. Mister, ini cara terbaru sih. Terbaik, kamu terbaik banget. Terbaru. Terbaik dan Baru terbaru tahu Mistika, sih. karena dia kehilangan kartunya gitu, dan ternyata ditemukan oleh orang di sebuah kedai, dan petugas di kedai tersebut sengaja untuk melakukan transaksi Transaksi. RM1 Mistika, hanya untuk memberitahu dia. Yes. Karena dalam dompet itu nggak ada nomor Nomor rumah, nggak ada nomor yes. telepon, nggak ada siapa gitu. Jadi Exactly. cara dia very genius untuk memberitahu the dia. owner of the wallet, come to the store please, come to the store. Dia melakukan transaksi RM1 Mistika. Goodness. La ilaha illallah, out of my Genius, brain. genius luar biasa. Kita di benak kita ya. Aku nih ya Mister, sebelum nonton video ini mungkin kalau aku ketemu dompet, ya dompet berisi kartu-kartu, Nggak berisi tahu uang, nggak tahu namanya, nama, nggak tahu nggak apa yang harus aku lakukan, ya udah taruh aja di kantor polisi. Mungkin akan bertahun-tahun, Nah, bulan-bulan itu itu dia. dompet itu ada di Ya gimana sana, juga cara gitu Pak ya. polisi itu mencari tahu Yes, gitu kan, kan? ini owner, sedangkan itu nggak Iya. ada alamat, mungkin ada nama tapi nggak ada alamat dan nggak ada nomor telepon. Tapi he is very genius to do that one only ringgit transaction, very minimum transaction, Yes. in order to tell the owner, Yeah. come to me, come to me, Come come. sih. Dan akhirnya orang itu juga datang karena menerima notifikasi itu, dan yes Bapak, I'm the one who do that Yeah. one ringgit transaction, To let you know. because just to let you know. Wow. Keren ya, untungnya ketemunya sama orang baik. Untungnya Percaya ketemu sama sih, orang Malaysia baik. baik-baik, Dan ya this is kan? so Malaysian. I agree banget, this is so Malaysian itu. Malaysia kalau bantu tuh benar-benar mereka orang yang bantu yang malah yang harus putar otak. Iya nggak sih? Orang bantu yang malah harus berkorban Iya, di Malaysia. bener. Contohnya seperti tadi, di Yes. awalnya dia harus berkorban mobil dia. Benar. Kalau orangnya jujur ya alhamdulillah, kalau nggak jujur ya, Ya udah lah astagfirullah, ya. gitu kan. Kemudian orang ini juga what if this kartunya. man, the owner of the wallet, Yeah. come with a policeman, Yes. atau dia hanya mengutus polisi, Pak Bener. polisi di kedai itu orang ada melakukan transaksi, tangkap dia. What if dia kan sacrifice his Yes. life. Orang di Malaysia membantu tuh pun ada effort yang mereka lakukan. Benar. Dan mereka mau Mistika melakukan itu, kayak
what on earth gitu loh. Karena kita juga kan, sebenarnya aku bilang kalau saya juga membantu orang, saya ukur-ukur diri saya juga. Iya nggak sih? Iya sih. Kita ukur-ukur kemampuan diri juga kita juga. Pasti. Oke. Kalau saya kasih mobil saya, tak lah macam mana? Oke lah, nanti mungkin makcik boleh stay here. I nak pergi ke let me just go to petrol. I will come back with the bensin for you. Mungkin akan seperti itu sih. Ya, tapi I don't understand the way he thinks. Yes. This is what called so Malaysian gitu loh. Jadi semuanya, Ya, segala itulah. sesuatunya akan dia Ya. kerahkan untuk membantu. Seperti yang kita bilang ya tadi, kan? ketika orang Malaysia bantu itu kayak mereka udah nggak pikir dua kali, mereka pakai kalkulatornya manusia. Mereka benar-benar lillahi ta'ala, redok, rela, ikhlas. Inilah tahap ikhlas yang tertinggi, Mistika. Mobil, iya kan? Exactly. Ikhlas membantu saya ikhlas kamu meminjamkan mobil ini untuk saya. Saya ikhlas. Ya begitulah Mister ya, What on ketulusan ya kan, lagi-lagi kita melihat ke betapa empati, ketulusannya orang-orang Malaysia. Wow, amazing. Karita, thank you so much for these 2 videos that you have already recommended to us. It just mind blowing. Semoga juga menjadikan pelajaran dan menjadikan kita ada hal baik yang bisa kita ambil di sini, Mistika. Bahwasannya sudahlah, mungkin kita belajar daripada Malaysia bagaimana cara mereka membantu orang tuh, nggak usah pakai kalkulator manusia gitu, nggak usah. Oke, I bantu you. Oke, what I get in return gitu kan? Nggak ada macam itu orang Malaysia. Bantu aja lah. Bantu orang Indonesia, bantu je lah. Orang Indonesia nak cakap apa pun tentang mereka, perjutaan nak baling telur kat embassy mereka pun, mereka okey, tak kisah pun. Air cakap Melayu pun lancar sekarang. Iya, seronok. Boleh diklaim. Oh jangan. I'm happy gitu loh. I'm happy kenapa? Karena Yes. ya aku orang bahasa, I love learning new languages, and I'm happy that my ability in speaking Malay is getting better. Ya semoga getting better setahun ya. berapa kali. Tapi jujur ya, jujur lah, aku lebih sering dengar abang cakap Malaysia daripada bahasa Lombok. Oh iyalah. Masalahnya kalau I cakap dengan bahasa Lombok dengan you tak understand pun. Dan the thing is, I pun sudah lupa ingat bahasa tradisional I. Betul. Kadang-kadang I pulang tuh, what is he talking about? Oh iya. Kadang-kadang dia ngomong Lombok, dia ngomong Bima gitu kan. Mama, I lupa gimana cara jawabnya. Terus kadang I speak daily English with my students. I speak daily bahasa Indonesia with my family, and then I speak Malay in my daily recording and with my social media, everything. And then suddenly I come back to Bima, speaking traditional language. Oh, wait a minute. It takes time for my brain to digest. Okay, we'll switch. Which one to be switched? Oh ya, bahasa mana nih? Oke, bahasa mana? Kadang-kadang lupa, Mistika. To be honest, kadang-kadang dia ngomong Bima, nak cakap Melayu, pakai menjawab. Nak cakap Inggris, pakai menjawab gitu. Itu susahnya hidup dengan banyak lingkungan dan banyak background seperti itu. Tapi I'm happy, makin banyak background yang aku tahu, makin banyak bahasa yang aku tahu. Aku bahagia karena bisa mempelajari budaya mereka, bisa belajar mereka. Seperti kau juga pun macam itu kan. Oke, everyone, insyaallah I'm happy so much gitu, dan sekaligus pusing bagaimana bisa memahami kemampuan orang Malaysia untuk membantu sesama mereka tanpa memandang dan tanpa berpikir 2 kali dan tanpa mengharapkan apapun. Terbaik banget. Oke, everyone, jika ada video menarik juga jangan lupa ya mention kami dan tag kami. Okay, everyone, that's all from us. Hopefully that you find this really good. If you find this really good, don't forget to thumbs up, and if you're new to the channel, don't forget to like button and subscribe. That's all from us in Indonesia. Malaysia boleh. Indonesia bisa lebih baik juga, bisa lebih ikhlas juga ya, pakai hati ya, jangan pakai emosi. Bye everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.